الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Ayuhal jamaah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bertemu kembali melanjutkan topik kajian kita, yaitu terkait ma'rifatul Islam. Kita kemarin sudah menuntaskan kajian tentang Rabbaniyah. Ini karakteristik pertama dari Islam. Saya sekedar mengingatkan kepada kita, ketika kita bicara karakter, tentu yang kita maksud ini belum tentu dimiliki, atau jika dimiliki oleh agama yang lain, maka tidaklah sesempurna apa yang dimiliki oleh Islam. Sehingga karakter ini menjadi keunikan Islam. Pelajaran kita kemarin ketika kita bicara tentang karakter Rabbaniyah, Islam adalah agama yang tujuannya, yang perspektifnya, yang sistemnya, yang sumber hukumnya adalah Allah. Sehingga tidak ada intervensi siapapun di situ. Tidak ada satu makhluk manapun, secerdas apapun, sendiri atau bersama-sama, yang ikut serta menyusun Islam sebagai model, sebagai aturan, sebagai syariat yang diterima oleh manusia seluruhnya. Karena yang menarik, Tuhan yang disembah orang kaya dalam Islam adalah Tuhan yang disembah juga oleh orang miskin. Tuhan yang disembah oleh orang sehat adalah Tuhan yang juga disembah oleh orang sakit. Tuhan yang disembah oleh orang sehat menyuruh kita sholat, dan Tuhan yang disembah oleh orang sakit juga menyuruh kita sholat. Tapi Tuhan ini, nah ini masuk pada karakter kedua, insaniyah, adalah Tuhan yang tidak zalim, yang dalam memberikan perintah, titah, aturan itu disesuaikan dengan kemampuan kemanusiaan seseorang. Lihat contoh misalnya dalam bersedekah. Sedekah wajib itu namanya zakat. Orang yang memiliki kelebihan keimanan setelah dia zakat dan punya kelebihan harta, maka dia akan melazimkan sedekah dalam bentuk sunnah. Kalau saja sedekah sunnat dia pun tidak punya harta, maka Islam memaknakan sampai-sampai senyum saja sedekah, sampai-sampai pelayanan seorang istri kepada suami itu dihukumkan sedekah. Apa yang dicari oleh suami atau orang tua untuk menjadi nafkah bagi anak mereka itu juga sedekah. Sehingga luasnya perspektif ini menyebabkan ada keunikan yang luar biasa yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh penganut agama yang lain dari sisi ajarannya. Nah, mari kita coba belajar apa yang dimaksud dengan Rabbaniyah ini, insaniyah ini. Islam menjadi istimewa dengan kecenderungan pendekatannya yang manusiawi. Islam bukan agama yang mengatakan bahwa kesucian terletak dari Anda tidak menikah. Saya jujur tadi agak terkejut membaca satu artikel dari satu pemberitaan nasional, bagaimana Paus yang sekarang pemimpin tertinggi Katolik menyatakan sedang, ya kalau boleh saya ambil dalam bahasa rangkuman saya, melakukan penyesuaian untuk membenarkan pernikahan sesama jenis. Artinya dengan demikian diadaptasi ini. Ada penyakit yang nggak bisa diobatin,
lantas penyakit ini dianggap sebagai bukan penyakit, kira-kira begitu yang mau dilakukan. Oh, ini bukan penyakit. Kalau ada orang terkena penyakit ini, maka secara ruhiyah dia tetap sehat, sehingga ini dianggap sebagai perkembangan kontemporer. Dulu sajalah orang tertarik sesama atau beda jenis kelamin, sekarang ada perkembangan kontemporer. Apa itu? Yaitu orang tertarik dengan sesama jenis. Tentu pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat, bahkan tidak tepat sama sekali. Kenapa? Penyakit mencintai sesama jenis, bahkan berhubungan sesama jenis, ini sudah menjadi penyakitnya kaum Nabi Lut. Kalau memang ini dianggap sebagai kebenaran, kalau ini memang dibolehkan, tentu saja seharusnya ajaran-ajaran Nabi sesudahnya minimal sudah memberikan ruang, celah, pintu masuk bahwa ini boleh, kira-kira begitu. Tapi faktanya tidak. Semua agama sepakat, dalam hal ini agama samawi yang saya maksud, menyatakan bahwa ini haram. Tiba-tiba saja salah satu pemimpin agama samawi, mudah-mudahan saya salah baca, tapi kayaknya bukan salah baca, karena berapa media nasional itu meliput pemberitaan ini pada hari ini. Artinya apa? Paus Benedictus yang kemarin itu mengatakan tidak bisa, tidak ada celah bagi Katolik untuk menerima ini. Tapi Paus yang sekarang malah mengatakan, ini kita pikirkan ini, bagaimana mereka akan manusia juga, mereka akan punya hak yang sama dengan kita. Wah, gawat ini. Nanti orang-orang yang jadi pelacur juga nuntut, kalau gitu perzinahan juga boleh. Kenapa? Karena kami juga cari makan. Kenapa tidak diberikan hak yang sama kepada kami? Kami bukan tidak mau mencari makan yang lain, tapi kami kesulitan mencari makan yang halal mengikut agama. Kok kami disalahkan? Kan bisa bahaya. Koruptor juga nanti bilang apa? Kalau begitu kami menuntut juga agar korupsi ini halal. Maling juga bilang, saya juga ini pekerjaan Pak, resikonya mati loh Pak kalau ketangkap. Masa saya bekerja untuk anak istri saya dianggap sebagai pekerjaan haram? Wah, ini gawat ini nanti. Disinilah uniknya Islam sebagai agama. Apa yang menarik? Titik kemanusiaan manusia itu tetap dijaga. Tidak boleh tercidrai kemuliaan manusia. Nanti kita pelajarin nih pelan-pelan. Tidak boleh manusia direndahkan. Islam adalah satu-satunya agama yang sejak lahir mengatakan, atau sejak datang Nabi ini mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua orang yang lahir, maka setiap yang lahir itu lahirnya fitrah. Fitrah itu potensinya sama, bekalnya sama, cacat sama tidak cacat harus mendapat perlakuan yang sama, tentu disesuaikan. Kalau orang jalan, maka untuk orang yang cacat ada juga jalan, harus memberikan penghargaan, pemuliaan, penjagaan, perawatan. Kenapa Islam agama yang paling banyak bicara tentang perawatan ini? Kenapa? Jawabannya supaya manusia terjaga sisi kemuliaannya, tidak terjerembab pada posisi binatang atau setan. Ini patut kita lihat pertama sekali. Perilaku istimewa ini jelas, konstan, murni, baik dalam akidah maupun ibadah. Islam agama yang akidahnya ini adalah akidah yang tidak sulit dipahami oleh orang yang tolol sekalipun. Akidahnya tidak akidah yang menerawang. Akidahnya yang bukan mengatakan Tuhan punya anak, anaknya juga Tuhan. Tuhan bisa dipersonifikasi dalam bentuk batu, api juga Tuhan, air juga Tuhan, angin juga Tuhan. Tidak. Ketika orang kafir penasaran kepada Nabi,
Dan mereka bertanya, coba jelaskan, siapa Tuhan yang kau maksud wahai Muhammad? Siapa orang tuanya, siapa anaknya, kapan dia lahir? Itulah ayat yang saya baca tadi di depan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diberanakkan, dan enggak ada satu pun yang bisa menyerupai dia. Kenapa? Karena dia bukan makhluk, dia tidak diciptakan. Dia hamba Allah, dia adalah Tuhan pencipta hambanya. Hambanya disebut sebagai hamba Allah. Nah, baik dalam akidah, baik dalam syariat, Islam bukan agama yang mengatakan bahwa kesucian adalah dengan tidak menikah. Laki-laki yang lurus adalah laki-laki yang tidak punya perhatian kepada perempuan. Perempuan yang lurus adalah perempuan yang tidak punya perhatian kepada laki-laki. Dulu agama yang saya bilang di depan tadi, kalau memang itu benar, dulu bahkan tradisi gereja itu dari mulai paus, pastor, uskup, biarawan, biarawati, nggak boleh itu menikah. Kenapa? Karena dianggap itu sebagai satu kenistaan, tidak benar, tidak suci. Tradisi selibat istilahnya, tradisi untuk tidak menikah. Apakah Islam menyatakan hal yang sama? Tidak. Sebagai sebuah agama, Islam menyadari bahwa dorongan perhatian laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki itu dibutuhkan satu sama lain. Sebagai sebuah agama, Islam adalah agama yang mengatakan bahwa laki-laki butuh perempuan dan dia cenderung kepada perempuan supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa tentram, bisa menenangkan hati bersamanya, supaya kalian bisa mengembangkan keturunan, supaya sepertiga atau 2/3 atau separuh agamanya bisa selamat. Karena banyak urusan-urusan kemanusiaan ini yang kemudian hanya bisa ditenangkan dengan ada teman bicara, dengan ada teman pendamping hidup, kawan tidur. Islam memberikan keleluasaan, tapi Islam tidak mengatakan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga perempuan tidak boleh bekerja, perempuan tidak boleh melakukan ini itu, sehingga harus ada konsep emansipasi dalam Islam terhadap perempuan. Tidak ada. Di mana Islam dibatasi? Kalau kita lihat di negara kita, perempuan bercadar sekalipun mereka bisa jadi wanita karir. Tidak ada larangan mereka untuk jalan keluar dari rumah mereka selama mereka menjaga kesucian diri mereka. Ustaz, tapi ada satu negara bahkan perempuan juga tidak dikasih sekolah, karena sekolah tidak wajib untuk perempuan. Saya perlu sampaikan, lantas kalau satu negara menerapkan pernyataan bahwa perempuan tidak perlu sekolah, di mana negara itu mayoritas muslim, apakah yang harus disalahkan adalah agamanya? Harus dicek. Dasar hukum Islam itu bukan perilaku orang banyak. Kalau kita pakai dalil perilaku orang banyak, nanti sholat tidak wajib, karena kebanyakan muslim ternyata belum benar sholat. Kalau kita pakai dasar hukumnya perilaku orang banyak, korupsi itu halal. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin, setidaknya orang yang punya kesempatan korupsi lebih banyak korupsi ketimbang tidak korupsi. Kalau kita pakai dalil itu, maka menutup aurat tidak wajib. Hukum Islam ini bukan apa yang biasa kelihatan, tapi apa yang seharusnya diterapkan. Itu yang patut kita perhatikan. Jadi walaupun demikian, titik-titik kemanusiaan itu diperhatikan dari sisi psikis, dari sisi budaya, politis, dari sisi higienis. Bagaimana seorang bersin, apa perlakuan yang harus dia lakukan, apa dia harus menutup mulutnya bagaimana, kalau dia nguap apa yang harus dilakukan, kalau makan seperti apa pola makan yang diajarkan dalam Islam. Subhanallah, indah sekali sebenarnya. Kenapa? Sebagai sebuah agama, Islam ini bicara kesehatan. Saya mau bilang, kalau kesehatan itu ukurannya duit,
maka pastilah orang miskin akan merasa sangat terzalimi karena mereka tidak punya duit. Kalau keadilan itu ukurannya jabatan, maka orang yang tidak punya jabatan tidak akan mendapatkan keadilan dan tentu mereka akan terzalimi. Disinilah menariknya Islam sebagai agama. Sasarannya manusia. Siapa manusia? Siapa saja, laki-laki, perempuan. Surga yang disiapkan juga surga semuanya. Nggak ada surga khusus perempuan, surga khusus laki-laki, neraka khusus perempuan, neraka khusus laki-laki. Islam bukan agama yang mengatakan perempuan adalah sumber kejahatan, penyebab Adam keluar dari surga adalah perempuan. Tidak. Islam agama yang mengatakan semua anak, semua yang lahir fitrah. Nah, pelajaran pertama yang harus kita pelajari pada siang ini yaitu mempelajari antara Rabbaniyah dengan Insaniyah. Boleh jadi terasumsikan oleh sebahagian manusia pada awalnya ada kontradiksi antara penetapan karakter Rabbani dengan Insani dalam waktu bersamaan. Bagaimana mungkin ada sebuah ajaran agama yang mengedepankan prinsip ketuhanan sekaligus prinsip kemanusiaan? Tentu Tuhan mau dimonopoli dong. Bagaimana mungkin ini? Nah, ini yang harus kita lihat dulu. Pesan eksplisit, teks zahir dan pengertiannya yang terasumsikan dalam benak mereka bahwa salah satu dari kedua karakter ini pasti akan saling meniadakan karakter yang lain. Kondisi dari kedua hal yang kontradiktif tidak akan bisa digabungkan. Jika Allah tidak tersisa lagi bagi manusia tempat bagi manusia, jika ada Allah, ya, maka tidak lagi tersisa tempat bagi manusia. Jika kita bicara tentang karakter Rabbaniyah, berarti merupakan Rabbaniyah dalam tujuan, dalam orientasi, dalam sumber hukum, dan juga dalam dalam manhaj, aturannya. Gak mungkin ada ruang untuk manusia. Artinya semua manusia wajib taat saja, sehingga harga kemanusiaan tidak penting di mata ajaran Islam ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dari sisi yang lain, merupakan Rabbaniyah dalam sumber acuan, konsep dan manhaj menurutnya, ya, menurut arti bahwa Islam merupakan manhaj ilahi. Pemiliknya dan pembuat syariatnya adalah Allah semata, tidak ada intervensi manusia. Saya perlu sampaikan, Pak, kita sekarang terpaut lebih kurang 1500 tahun dari zaman Nabi. Cara berpikir orang dulu, apalagi tentang sarana prasarana, tentu berbeda dengan orang sekarang. Tahun 96, tahun 95 saya pergi ke Nias. Saya pergi ke satu daerah namanya Sirombo. Waktu itu saya mengajar di SMA. Masuk, saya ngajar. Lagi sedang asik-asiknya mengajar dan asik-asiknya belajar, tiba-tiba murid dalam kelas saya itu berlarian keluar. Tolong pahami, ini anak SMA. Saya bingung. Ada apa? Saya bilang. Ada yang lari keluar, ada yang ngintip dari jendela. Semuanya nengok ke langit. Kenapa? Rupanya mereka sangat jarang melihat pesawat terbang melintas dari atas kampung mereka. Sehingga begitu dengar suara dengungan pesawat terbang, maka semuanya bingung, seperti anak kecil zaman dulu. Kalau saya dulu masih anak-anak juga begitu, ketika lewat pesawat nengokin, pesawat terbang, selamat jalan, dadah. Begitu, itu yang mereka lakukan. Dan anak SMA, saya tertawa, terbahak, dan saya mengatakan nanti kalau kalian ke Medan, waktu itu ya masih Polonia, kalian bisa pegang itu badan pesawat di Medan. Jadi saya, iyalah Pak, Bapak kan tinggal di Medan, kata mereka. Kami di sini sangat jarang untuk melihat pesawat melintas dari atas kampung kami ini.
tahun 95. Nah, jadi artinya orang dulu, orang sekarang, kita bawa mobil masuk jalan, anak kecil main-main, kita klekson, nggak nengok orang itu. Sudah rapat nih mobil, dia nggak nengok, kita klekson lagi, dia cuma minggir tanpa ngelihat. Tapi anak kampung yang jarang masuk mobil, jangankan anaknya, orang tuanya ngelihat. Kalau manusia ikut, maksud saya, kalau manusia ikut ngurusin ajaran Islam secara prinsip, maka sebagai sebuah agama, Islam harus diupdate terus ajarannya. Ini yang terjadi pada agama-agama yang lain. Mereka mencoba melakukan penyesuaian. Kenapa? Karena tidak termaktub dalam kitab suci mereka. Persoalan yang satu, kalau mereka menolak, dianggap ketinggalan zaman, maka akhirnya mereka melakukan upaya untuk mengakomodasi masukan baru dan membuat aturan baru. Ada satu agama yang agama ini diperuntukkan untuk kelompok kaum A, tapi kemudian diajarkan kepada kaum B. Kaum B tidak merasa lebih cepat atau lebih mudah memahami, maka dilakukan penyesuaian. Oh, kaum B senang makan ini, sementara di ajarannya agamanya sebenarnya makanan itu haram, disesuaikan, dibilang mulai sekarang makanan ini halal. Siapa yang ngomong? Itu tadi pembawa ajaran belakangan. Islam tidak bisa. Yang sering saya katakan, sasaran utama Islam itu manusia. Manusia yang manapun, kaya miskin, kalau tertawa nggak ada beda, Pak. Orang kaya tertawa sama orang miskin tertawa. Yang tertawa orang Papua, orang Amerika faham dia sedang tertawa. Orang India nangis, kita tahu. Orang Cina akan tahu, oh dia nangis ini. Kalau senang, gestur wajah ini kelihatan. Semua orang tahu itu bahwa dia sedang senang. Kalau sedih juga akan kelihatan. Artinya Pak, manusia dengan karakter insaniahnya itu nggak berubah. Mau kaya mau miskin, manusia sekaya apapun tetap buang angin. Angin yang dibuang orang kaya tidak beda bau dengan angin yang dibuang oleh orang miskin. Kira-kira begitu. Karena sasaran manusianya tidak berubah dimanapun, maka ajaran ini disesuaikan dengan manusia yang tidak berubah itu. Manusia yang naik mobil, manusia yang jalan kaki, manusia yang naik sepeda motor, panggilan azannya sama. Begitu azan, orang datang ke pelataran masjid, kemudian parkir mobil, parkir sepeda motor, parkir sepeda angin, parkir kaki sendal. Kenapa? Karena panggilan sholatnya sama, tidak dibedakan. Untuk orang kaya, karena mereka super sibuk, maka waktu sholatnya yang terbaik adalah di ujung waktu. Tidak ada. Semua tetap dikatakan yang terbaik itu di awal waktunya. Nah, ini catatan kita yang patut menjadi perhatian utama kita. Nah, jemaah yang mulia, kalau kemudian ada pertanyaan, di mana lagi tersisa tempat bagi manusia selama Allah lah tujuan, ridhonya merupakan tujuan dan orientasi, dan juga selama Allah merupakan sumber pembuat manhaj? Pertanyaan ini bisa dijawab. Ajaran ini sasarannya manusia, itu kesimpulannya. Dan manusia yang jadi sasaran tidak dihinakan. Kalau ada orang menyembah kepada orang, pasti orang itu akan lebih rendah dari orang yang disembahnya. Tapi kalau kita menyembah kepada Allah yang Allah tidak punya sekutu, maka kita akan tinggi di mata manusia. Ini yang buat geram orang-orang kafir Arab Quraisy waktu itu. Nabi Muhammad ditawarin duit, nggak mau. Ditawarin perempuan, nggak mau. Ditawarin jabatan, nggak mau. Kenapa? Karena mau dia cuma tunduk dan menerapkan syariat agama Allah ini. Apa penerapan syariat? Apakah caci maki dibalas caci maki? Tidak. Apakah orang dengki dibalas dengan kedengkian? Enggak. Bahkan agama ini mengajari kita, orang yang berbuat kesalahan pun dianjurkan kita untuk memaafkan mereka. Kenapa? Karena kalau tidak memaafkan, akan pecahlah ukhuwah di antara kita.
Lihatlah bagaimana Islam mengajari kita untuk tepat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan kita. Orang kaya, jangan pikir kalian bisa kaya begitu saja. Pada kekayaan yang kalian dapat ada titipan Allah untuk orang miskin. Keluarkan, kasih, antar. Jadi kalau kalian bayar zakat, itu bukan karena kalian pemurah, itu karena Allah yang punya hak atas harta itu, menyuruh kalian pindahkan itu kepada orang susah. Begitulah, insya Allah nanti ini akan kita lihat dalam pelajaran lanjutan materi tentang insaniyah ini. Saya pikir sampai di sini, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan bagi pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.